Ya, neraca jasa terus mengalami defisit meski Presiden telah berganti berkali-kali dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 4 dekade pengeluaran Indonesia lebih besar daripada penerimaan. Apa akar masalahnya? Kita akan bahas lengkapnya dalam Hantui RI 40 tahun Soeharto hingga Prabowo belum bisa atasi penyakit ini. Kita ke slide yang pertama. Bank Indonesia pada 20 Februari 2025 telah merilis data neraca pembayaran Indonesia atau NPI termasuk neraca jasa. NPI terpantau surplus pada kuartal 4 2024 bahkan meningkat dibandingkan dengan kuartal 3 2024 namun tidak dengan neraca jasa yang justru mengalami defisit lebih dalam. Apabila kita lihat datanya neraca jasa secara setahun penuh tahun lalu yakni tahun 2024 mengalami defisit hingga 18,67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300,4,32 triliun rupiah. Angka ini lebih parah dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 17,67 miliar dolar Amerika Serikat, namun tidak separah 2022 yang pada saat itu defisit 19,96 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, di samping itu, pada kuartal 4 2024 jasa transportasi menjadi penekan defisit yang paling dalam ataupun paling parah pada neraca jasa dengan menyumbang 2,27 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara secara tahunan jasa transportasi tetap menjadi variabel yang menjadi penekan nomor 1 bagi neraca jasa dengan besaran 8,84 miliar dolar Amerika Serikat. Dikutip dari tulisan Muhammad Afdi Nizar yang berjudul Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan di Indonesia, terpantau neraca jasa-jasa mengalami defisit yang terus-menerus terjadi setidaknya sejak 1980 sampai dengan 2021 atau artinya 41 tahun lebih. Artinya, defisit sudah berlangsung dari era Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, bila diperhatikan selama ini neraca jasa-jasa dan pendapatan neto selalu mengalami defisit. Bahkan sejak 2004 sampai dengan tahun 2012. Defisit neraca pendapatan telah berkontribusi atau menjadi kontributor terbesar bagi defisit transaksi berjalan. Kondisi ini juga memberikan indikasi bahwa pendapatan yang harus ditransfer ke luar negeri lebih parah dari pendapatan yang diterima Indonesia dari luar negeri. Salah satu pendapatan yang ditransfer ke luar negeri adalah bunga pinjaman luar negeri pemerintah. Besaran bunga pinjaman ini juga dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan termasuk salah satu penyumbang yang cukup besar bagi defisit anggaran. Besarnya defisit neraca jasa juga pada sektor transportasi utamanya dipicu oleh peningkatan defisit pada jasa transportasi atau freight karena masih dikuasai pelayaran oleh kapal asing. Nah, kita akan bahas terkait dengan ini pada slide berikutnya. Ya, laporan tim kajian neraca pembayaran dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada tahun 2012 ini menyebut bahwa kapal berbendera asing diperkirakan menguasai 78% dari jumlah kapal, 94% dari daya angkut dan juga 90% muatan ekspor dan impor. Sedangkan kapal berbendera Indonesia hanya menguasai kapal-kapal dengan daya angkut yang relatif kecil. Jumlah tersebut juga tidak jauh berbeda selama 10 tahun berselang. Data Kementerian Perhubungan menyebut jika untuk mengangkut ekspor dan impor, Indonesia masih bergantung pada kapal asing. Lebih dari 80% ekspor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Data Indonesian National Ship Owners Association bahkan menyebut bahwa muatan ekspor impor Indonesia 90% diangkut oleh kapal asing. Besar jasa ekspor impor ini juga diangkut oleh kapal asing. Nah, maka setidaknya ada 3 hal yang harus dibayar dalam mata uang asing, yakni untuk sewa kapal, tenaga kerja, dan juga untuk asuransi. Nah, pemirsa ditambah lagi, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi, maka biaya impor akan menjadi lebih mahal. Contohnya biaya untuk jasa dari luar negeri ini menjadi naik. Misalnya untuk biaya konsultasi, kemudian juga software, dan juga transportasi. Kuartal keempat seringkali dikorelasikan dengan impor yang tinggi karena momen Natal dan juga Tahun Baru. Alhasil, rupiah yang melemah akan semakin memberatkan neraca jasa dan membuat defisit lebih dalam. Dilansir dari Refinitiv, nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat pada 30 September 2024 ini mencapai 15.135 per 1 dolar Amerika Serikat. Sementara pada 31 Desember 2024 ini terpantau anjlok hingga menyentuh 16.090 per 1 dolar Amerika Serikat atau tertekan sebesar 6,31%.
Ya pemirsa, sektor jasa yang melemah berarti pembayaran untuk impor jasa keluar lebih besar daripada penerimaan dari ekspor jasa yang masuk. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia dalam beberapa sektor. Di antaranya untuk peluang kerja di sektor jasa tampak menurun karena jika ekspor jasa lemah maka sektor seperti pariwisata, transportasi, dan IT akan terkena dampak. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa melambat dan imbasnya akan menurunkan kepercayaan investor. Maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan ekspor jasa, pariwisata, digital, transportasi, dan mengurangi ketergantungan pada jasa impor agar neraca jasa lebih sehat.